Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-261. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-261 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman pertama ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pada akhirnya, Raider yang merupakan presiden dari organisasi FIFA, kini justru malah langsung merekrut Michael Kaiser untuk bisa bekerja dengannya, dan juga untuk bisa bermain sepak bola bersamanya. Karena pada dasarnya, tugas dari Ray adalah untuk mencari para talenta di dunia yang memiliki bakat luar biasa hebat. Sehingga mereka pun jadi bisa memiliki kesempatan untuk bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat jika mereka bisa dibina dengan benar. Apalagi, Ray pun juga sangat terkesan dengan kemampuan individu dari Kaiser. Mengingat hanya dengan satu bola dan juga hanya dengan seorang diri dalam keadaan tangan yang diikat, Kaiser masih bisa mengalahkan 7 orang dewasa sekaligus dan juga membuat mereka semua menjadi pingsan setelah mereka diajar habis-habisan oleh tendangan langsung dari Kaiser. Jadi, jika Kaiser bisa memanfaatkan semua kekuatan mentahnya itu, maka menurut Raider, Kaiser pasti bisa menjadi salah satu pemain terhebat di dunia. Mulai dari sanalah, kita pun sama-sama sudah tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Yaitu, Kaiser akhirnya mulai bergabung ke dalam Akademi Sepak Bola Basar Munchen. Lalu, dia pun berhasil membuktikan bahwa dia adalah pemain yang hebat. Sampai tidak butuh waktu lama, hingga pada akhirnya Kaiser pun bisa naik menuju ke dalam tim utama. Serta, dia pun juga sekarang bisa ikut bermain bersama dengan para senior lainnya, termasuk Noel Noah. Namun terlepas semua kehebatannya itu, Kaiser memiliki sifat toksik yang sama sekali tidak bisa dihilangkan akibat trauma masa kecil yang dialaminya. Sehingga dia pun selalu melampiaskan kemarahannya itu dengan cara bersifat arogan kepada pemain lain. Bahkan, Kaiser pun memilih bermain bola hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk bisa mengalahkan dan menghancurkan para pemain lain dengan menggunakan kehebatannya itu. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah melihat semua potongan cerita di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Di mana pada momen ini, atau tepatnya setelah bola tendangan dari Kaiser sebelumnya sudah meleset, maka kiper dari tim PXG akhirnya langsung memulai lagi pertandingan ini melalui satu buah tendangan gawang yang ditendang dengan sangat kencang menuju ke arah pertahanan dari tim Munchen. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Alexis Ness yang saat ini masih belum menyerah tentu saja seketika langsung bergerak dengan sebuah tujuan untuk bisa merebut bola itu lebih dulu sebelum Kara Sutabito mampu menerima operan bola dari kiper tim PXG. Lalu, ketika pada saat itu Ness sudah mampu merebut bola tersebut, maka dia pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah Michael Kaiser, supaya Kaiser bisa mengulangi percobaan tembakannya lagi sebelum Isagi mampu menghentikannya. Di momen inilah, Kaiser pun akhirnya langsung memutuskan untuk dapat berlari sendirian tanpa mengoper bola itu lagi, demi bisa menembus dinding pertahanan super ketat yang kebetulan pada saat itu sudah dibuat oleh para pemain tim PXG. Melihat semua hal itu di depan matanya, Kaiser pun kini mulai berkata lagi di dalam hatinya, "Sialan, jarakku dengan gawang saat ini masih sangat jauh sekali, yaitu 35 meter. Jadi, jika aku melesatkan tembakanku sekarang, maka sudah pasti aku pun akan kembali gagal. Oleh karena itu, aku harus mencoba untuk bisa membolari bola ini sedikit lebih dekat lagi dengan gawang tim PSG, kira-kira sekitar 5 meter ke depan. Karena dari jarak segitu, aku pun sangat yakin sekali jika tembakanku yang kedua pasti akan bisa masuk ke dalam gawang dari tim mereka." Sayangnya, tepat ketika Kaiser sedang berpikir seperti itu, maka di saat yang bersamaan, Isagi dan juga Itoshirin akhirnya sudah mampu mengejarnya. Lalu dengan penuh ketenangan, Rin pun mulai berkata seperti ini kepada Michael Kaiser. "Hah, sudah kubilang kan bahwa kau ini sangat lemah jika dirimu tidak bisa menembak. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun akan kembali merebut bola itu dari kakimu." Melihat semua hal itu di depan matanya, dan juga melihat sebuah keraguan dari dalam diri Michael Kaiser, Isagi yang nampak sangat emosi, akhirnya mulai berteriak dengan kencang menuju ke arahnya. "Woi, bodoh, apa yang kau lakukan? Jangan berhenti dan cobalah untuk bisa terus berlari.
Karena jika kau setengah hati seperti itu, maka sudah pasti Rin pun pasti akan bisa mengalahkanmu. Namun sepertinya Kaiserlah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena ketika dirinya sudah sadar, maka semuanya sudah terlambat. Mengingat pada halaman ini, Rin pun akhirnya mampu menghentikan pergerakan dari Kaiser itu. Dengan cara mengambil bola tersebut dari arah belakang, tepat ketika Kaiser sedang lengah. Beruntungnya, Isagi pun mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Itoshirin barusan. Di mana dia pun berhasil menendang bola itu lebih dulu sebelum Itoshirin bisa melakukan serangan balik. Sehingga untuk yang kedua kalinya, percobaan dari Michael Kaiser lagi-lagi berhasil digagalkan. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Kaiser seketika langsung menjadi terpental dan dia pun langsung terjatuh ke tanah dengan cara berguling-guling. Nah, disinilah poin menariknya. Karena pada halaman yang terakhir itu, Isagi yang sudah sangat kesal dengan kebodohan dari Michael Kaiser akhirnya mulai marah kepada Kaiser, serta dia pun tanpa ragu kini langsung berkata kepada Kaiser, "Woi, Kaiser bodoh! Kau sudah tahu kan, jika tim Bazar Munchen saat ini bukan milikmu lagi, tapi sudah menjadi milikku. Jadi berdasarkan hal itu, maka jangan menjadi beban bagi diriku dan berlututlah di hadapanku, dasar badut tidak berguna." Mendengar teriakan dari Isagi tersebut, emosi dari Kaiser pun tentu saja menjadi semakin terbakar. Namun karena dirinya sudah sadar bahwa semua perkataan dari Isagi barusan adalah sebuah fakta, maka dia pun hanya diam 1000 bahasa tanpa mampu membalasnya sama sekali. Di momen inilah, Noah yang melihat semua kejadian itu, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. "Bagus Kaiser, lawanlah egomu itu. Karena jika dirimu ingin berkembang menjadi jauh lebih kuat, maka berjuanglah sekali lagi." Intinya, Isagi mencoba untuk bisa menolong Kaiser dengan menggunakan caranya sendiri. Karena pada dasarnya, jika Kaiser saat ini justru malah bermain tidak benar, dan juga jika dirinya tidak bisa berkembang lebih jauh lagi, maka sudah pasti jalannya pertandingan ini justru malah akan menjadi semakin sulit. Serta bisa saja tim mereka lah yang nantinya malah akan menjadi kalah. Oleh karena itu, Isagi dengan sengaja justru malah mencoba untuk bisa memancing emosi dari Kaiser. Karena dengan cara seperti itu, maka Kaiser pun bisa menjadi kembali fokus untuk dapat bisa berkembang dan juga mengalahkan dirinya. Ya, kurang lebih sama seperti King Baro, di mana Isagi Yoichi lah orang yang berhasil menyelamatkan Baro, hingga pada akhirnya Baro bisa menjadi salah satu pemain yang terhebat. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.